Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami dari tim penelitian dengan dosen pembimbing Bapak Daniel Timotius akan memaparkan mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Adsorpsi ion Fe3+ pada karbon aktif yang disintesis dari limbah batubara fasilitas asam humat dengan studi tentang kinetika dan termodinamika. Jadi sebelum kita memulai presentasi atau pemaparan dari tim penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Windy Azhara Maharani dengan NIM 121230006. Kedua ada saya sendiri yang ada Putri Jayanti dengan NIM 121230032. Selanjutnya ada Luciana Yolandira dengan NIM 121230081. Dan yang terakhir ada Nur Aziza dengan NIM 121230082. Untuk table of content dari pemaparan kita pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan bab 1, kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka, selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk bab 1 pendahuluannya, di mana di sini terdapat latar belakang dari penelitian yang kami ambil, bahwa air ini dapat tercemar oleh logam berat seperti Fe dalam jumlah yang banyak, itu dapat menyebabkan gangguan saraf, kerusakan organ hingga kanker. Lalu besi juga banyak ditemukan pada air tanah dan juga limbah industri. Fe2+ juga mudah teroksidasi menjadi Fe3+, sehingga dapat membentuk endapan coklat kemerahan yang stabil dan sulit dihilangkan. Nah, metode penghilangan logam berat yang efektif ini adalah adsorpsi, yaitu proses penyerapan molekul pada permukaan padatan atau adsorben. Nah, karbon aktif di sini adalah adsorben yang berpori tinggi yang unggul dalam menjerap kontaminan dan dapat dibuat dari berbagai limbah pertanian. Nah, penelitian kami ini memanfaatkan limbah batubara sebagai bahan baku karbon aktif untuk menjerap ion Fe3+ serta mengkaji kinetika dan termodinamika proses adsorpsinya. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang akan kami lakukan nanti, di mana untuk yang pertama itu bagaimana cara proses sintesis karbon aktif dari residu batubara pada fasilitas asam humat. Lalu yang kedua itu bagaimana kemampuan karbon aktif hasil sintesis dalam mengabsorpsi Fe3+. Yang ketiga, bagaimana karakteristik kinetika dan juga termodinamika dalam proses absorpsi ion Fe3+ pada karbon aktif yang dihasilkan. Nah, tujuan penelitian yang kami lakukan ini yang pertama adalah untuk mengetahui cara dan proses sintesis batubara dari lanjut aja. Baik, tujuan penelitian yang akan kami ambil ini yang pertama itu adalah untuk mengetahui cara dan proses sintesis karbon aktif dari residu batubara pada fasilitas asam humat. Lalu yang kedua adalah untuk menganalisis kemampuan karbon aktif hasil sintesis dalam mengabsorpsi Fe3+. Dan yang ketiga itu untuk menganalisis karakteristik kinetika absorpsi ion Fe3+ pada karbon aktif yang dihasilkan. Dan yang terakhir untuk menganalisis karakteristik termodinamika absorpsi ion Fe3+ pada karbon aktif yang dihasilkan. Adapun manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan limbah batubara dari fasilitas asam humat menjadi material karbon aktif yang bernilai tambah. Lalu yang kedua adalah mengetahui karakteristik kinetika dan juga termodinamika absorpsi ion Fe3+ pada karbon yang dihasilkan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui kinerja karbon aktif dari residu batubara dalam mengabsorpsi ion Fe3+. Dan yang terakhir itu adalah untuk memberikan alternatif adsorben murah dan ramah lingkungan untuk pengolahan air limbah yang mengandung logam berat berbahaya. Nah, adapun hipotesis yang kami dapatkan, yang pertama itu karbon aktif yang disintesis dari residu batubara fasilitas asam humat itu dapat memiliki struktur berpori dan tugas fungsional aktif yang mampu mengabsorpsi ion Fe3+.
Lalu yang kedua yaitu adalah variasi waktu kontak akan mempengaruhi kapasitas absorpsi dan juga kadar ion Fe yang tersisa dalam larutan. Yang ketiga, variasi dosis karbon aktif juga akan mempengaruhi kapasitas absorpsi dan kadar ion Fe yang tersisa dalam larutan. Dan yang ketiga, variasi konsentrasi, dan yang keempat adalah suhu larutan juga akan mempengaruhi kapasitas absorpsi dan juga kadar ion Fe yang tersisa dalam larutan. Oke, baik. Jadi untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, logam besi atau Fe dalam lingkungan itu mempunyai beberapa dampak. Yang pertama, dampak bagi kesehatan Fe. Jika Fe itu berlebih, itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan penuaan dini, gusi berdarah, kerusakan ginjal, dan penyakit lainnya. Kemudian perilaku Fe di perairan itu sendiri, pada umumnya Fe itu hadir sebagai Fe2+. Nah, saat terkena oksigen, dia akan teroksidasi menjadi Fe3+ dan membentuk endapan berwarna merah kecoklatan yang tidak larut atau sulit diuraikan, sehingga dia bisa menurunkan kualitas air. Dan kemudian Fe3+ ini merupakan sumber pencemaran melalui aktivitas industri seperti industri besi, terus pelapisan logam, dan industri lain. Nah, kemudian adsorpsi itu adalah proses penyerapan zat larut atau adsorban pada permukaan padatan atau adsorbennya. Nah, metode adsorpsi ini tuh banyak digunakan karena dia tuh relatif murah, mudah diaplikasikan, serta memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam menurunkan konsentrasi di logam berat seperti Fe. Nah, beberapa material adsorben yang sering digunakan antara lain itu zeolit, biomasa, dan karbon aktif. Nah, kenapa karbon aktif ini sering digunakan sebagai adsorben? Sebenarnya banyak sekali alasannya, tetapi yang kami cantumkan itu karena karbon aktif itu banyak digunakan dalam pengolahan absorpsi dan efisiensi yang sangat tinggi. Kemudian si karbon aktif ini memiliki luas permukaan yang besar dan volume pori-porinya tersignifikan, kemudian mikroporinya terstruktur. Nah, sifat kimia pada permukaannya juga dapat disesuaikan pada kebutuhan aplikasi kita. Nah, si karbon aktif itu diproduksinya melalui karbonisasi, kemudian dapat diaktifasi fisika atau aktivasi kimia untuk meningkatkan porositasnya dan meningkatkan luas permukaannya. Nah, secara umum karbon aktif itu mampu mengabsorpsi logam berat karena dia memiliki rasio luas permukaan terhadap volume, terus memiliki gugus fungsional permukaan untuk meningkatkan efisiensi dalam absorpsinya, terus kemudian struktur pori mikro dan meso yang meningkatkan difusi pada adsorbannya. Baik, kenapa kita memilih limbah batubara fasilitas asam humat? Berdasarkan literatur, proses ekstraksi asam humat itu menghasilkan residu padat batubara yang biasanya itu terbuang sebagai limbah. Nah, kemudian residu ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku karbon aktif karena dia masih mengandung karbon dalam jumlah besar di dalamnya. Nah, dengan perlakuan pirolisis atau aktivasi, residu batubara ini dapat diubah menjadi karbon aktif dengan karakteristik porositas dan gugus fungsional yang sesuai untuk absorpsi logam berat yang kita pilih. Selanjutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terdiri dari studi kinetika dan studi termodinamika. Apa perbedaannya? Studi kinetika itu akan lebih divariasikan ke waktu, sedangkan untuk di termodinamika itu akan divariasikan di suhunya. Untuk yang pertama di kinetika kita digunakan untuk memahami mekanisme dan laju penyerapan logam pada permukaan adsorben. Nah, model utamanya yaitu pseudo first order atau PFO, lalu pseudo second order atau PSO. Lebih dari 80% penelitian menunjukkan bahwa data kinetika lebih sesuai dengan PSO dibanding PFO. Lalu studi Agricola tahun 2014, absorpsi Fe2 dan Mn2 lebih cocok dengan PSO, ditunjukkan oleh nilai R2 yang lebih tinggi. Lalu
Lalu pada absorpsi Fe3 di karbon aktif berbasis batu bara, PSO sering dominan karena Fe memiliki interaksi kimia yang lebih kuat. Lalu untuk model tambahannya, difusi intrapartikel menganalisis apakah proses transfer massa membatasi laju absorpsi. Lalu banyak penelitian juga melaporkan bahwa absorpsi Fe pada karbon aktif mengikuti model PSO. Selanjutnya yaitu studi termodinamika. Studi termodinamika diperlukan untuk memahami interaksi adsorben dan adsorban. Parameter utamanya yaitu delta G atau energi bebas Gibbs, yang kedua delta H atau entalpi, yang ketiga adalah delta S atau entropi. Untuk persamaan dasarnya delta G sama dengan RT lan KD atau grafik lan KD versus 1/T digunakan untuk menentukan delta H dan delta S. Lalu untuk studi Agricola tahun 2014 mengatakan biosorpsi Fe2 dan Mn2 bersifat spontan atau delta G dan eksotermik atau delta H. Selanjutnya untuk Fe3 muatannya lebih tinggi +3 yang berpotensi untuk memberi interaksi lebih kuat dengan permukaan adsorben atau batu bara, sehingga analisis delta G, delta H, dan delta S penting untuk menentukan spontanitas, sifat panas, dan kestabilan proses adsorpsi. Lalu yang ketiga adalah metodologi penelitian. Untuk bahan dan alatnya sendiri, kita menggunakan limbah asam kumat dan larutan FeCl. Untuk alatnya ada oven, furnace, mortar, dan alu, gelas beker, gelas ukur, Erlenmeyer, ayakan, kaca arloji, raca analitik, pengaduk, centrifuge, cawan porselen, dan water blood shaker. Lalu untuk bahannya, untuk karakteristik sampel yaitu sampel filtrat hasil percobaan absorpsi Fe3, lalu larutan blanco, larutan standar, dan untuk alatnya yaitu AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry, lalu gelas beker, gelas ukur, dan pipet tetes. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan jenis variabel tinjauan kinetika yang sudah saya jelaskan tadi. Tinjauan kinetika digunakan untuk mengetahui seberapa cepat proses absorpsi berlangsung. Melalui analisis kinetika dapat dipahami laju penyerapan Fe3+ oleh karbon aktif, menentukan waktu kotak optimum hingga tercapai kesetimbangan, mengidentifikasi mekanisme awal absorpsi seperti absorpsi fisik, kimia, atau difusi dalam coding, lalu serta melihat pengaruh suhu waktu pemandukan terhadap percepatan proses absorpsi. Untuk variabel bebasnya, kita menentukan waktu pengadukannya 10, 30, 60, 120, dan 180 menit. Lalu suhu percobaannya ada di 30, 40, dan 50. Jadi untuk waktu pengadukannya itu nanti akan divariasikan dengan suhu percobaannya 3 ini. Jadi di sini ada sekitar 15 kali percobaan. Lalu untuk variabel terikatnya adalah kadar Fe yang tersisa dalam larutan serta kapasitas absorpsi karbon aktif. Lalu variabel kontrolnya adalah volume larutan FeCl3 25 ml dengan dosis absorben yang sudah kita tentukan yaitu 0,2 gram serta konsentrasi awal FeCl Fe3+ yaitu 1,6 mg per liter. Lalu untuk yang kedua adalah jenis variabel tinjauan termodinamika. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tinjauan termodinamika digunakan untuk mengetahui sifat dasar dan perubahan energi yang terjadi selama proses absorpsi. Melalui analisis termodinamika dapat ditemukan apakah proses berlangsung spontan melalui nilai delta G, mengetahui sifat absorpsi bersifat eksoterm atau endoterm, melalui nilai delta H, dan menilai tingkat keteraturan sistem melalui delta S, serta memahami pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap kapasitas absorpsi. Dengan demikian, pelajaran termodinamika menjelaskan bagaimana sifat energi dan spontanitas memengaruhi proses absorpsi yang terjadi. Lalu untuk tinjauan termodinamika, variabel bebasnya kita ada 3 suhu juga, yaitu 30, 40, dan 50, masih sama dengan yang tadi. Dengan konsentrasi awalnya itu ada 4 konsentrasi. Jadi perbedaannya yang tadi itu kita konsentrasinya hanya 1. Nah, yang termodinamika kita sekarang ada 4 konsentrasi dengan masing-masing yaitu 0,2 mg per liter, 0,4, 0,8, dan 1,6 mg per liter. Untuk variabel terikatnya yaitu kadar Fe3+ yang tersisa dalam larutan serta kapasitas absorpsi karbon aktif. Lalu untuk
variabel kontrolnya yaitu waktu pengadukannya. Kalau yang tadi kan kita waktu pengadukannya ada 5. Nah, kalau di sini variabel kontrolnya yang waktu pengadukannya itu divariasikannya hanya satu saja, yaitu 180 menit. Lalu volume larutan FeCl-nya ada 25 ml dan dosis adsorbennya ada 0,2 gram. Jadi masih sama dengan yang tadi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan dari langkah kerja yang kami gunakan. Langkah kerja pada penelitian ini disusun secara sistematis untuk menghasilkan karbon aktif yang teraktivasi dengan baik, memastikan karakterisasi material yang akurat, serta mendapatkan data absorpsi Fe3+ yang valid. Nah, tahap penelitian ini meliputi proses persiapan bahan, di mana ada pemanasan dan proses aktivasi, kemudian ada karakterisasi sifat fisik kimia adsorben menggunakan BET, FTIR, dan SEM, kemudian pembuatan larutan FeCl3 sebagai adsorban, lalu proses adsorpsi secara batch hingga analisis akhir menggunakan AAS untuk menentukan konsentrasi Fe3+ yang tersisa. Nah, setiap tahap dilakukan secara bertahap agar kualitas adsorben dan keakuratan hasil adsorpsi dapat terjamin. Di mana diagram akhirnya ada seperti ini, di mana pada tahap awal itu ada persiapan bahan baku, kemudian pengeringan menggunakan oven dengan waktu 3 jam dan suhu 180 derajat, kemudian masuk ke tahap aktivasi karbon aktif pada waktu 3 jam dan suhu 600 derajat, kemudian karbon aktif yang sudah terbentuk itu dikarakterisasi menggunakan BET, FTIR, dan SEM, kemudian masuk ke tahap adsorpsi, di mana pada tahap awal itu membuat larutan FeCl3 dengan melarutkan FeCl3 pada aqueous. Kemudian karbon aktif yang kita buat tadi itu dimasukkan ke dalam amplifier dan dicampurkan pada larutan FeCl3 yang kita buat. Nah, itu merupakan tahap absorpsinya. Kemudian ketika absorpsinya sudah selesai, absorpsi pada Fe3+ tadi disentrifuge untuk menghasilkan filtrat yang kita gunakan untuk karakterisasi AAS. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pada tahap awal tadi pemanasan, di mana limbah asam umat itu disaring dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 180 derajat dengan waktu 3 jam. Kemudian masuk ke tahap aktivasi karbon aktif, di mana proses aktivasi karbon aktif ini menggunakan furnace pada suhu 600 derajat Celcius dan waktunya itu 3 jam. Nah, proses aktivasi ini bertujuan untuk membentuk pori-pori pada permukaan karbon. Kemudian karakterisasi FTIR. Karakterisasi FTIR ini digunakan untuk melihat jenis gugus pada karbon aktif. Gugusnya itu seperti OH, CO, dan CC. Nah, inilah yang membantu karbon aktif untuk menangkap ion Fe3+. Setelah proses aktivasi beberapa puncak, FTIR akan berubah, yang menandakan bahwa permukaan karbon aktif yang telah dimodifikasi dan memiliki situs aktif baru yang bisa berinteraksi dengan ion Fe3+. Kemudian masuk ke karakterisasi BET, di mana sampel karbon aktif itu terlebih dahulu di-degassing untuk mengosongkan porinya, kemudian dianalisis melalui absorpsi-desorpsi dengan nitrogen pada 77 Kelvin, di mana software alat secara otomatis menghitung luas permukaan, volume, dan ukuran pori serta tipe isomer, sehingga hasil karakterisasi ini dapat digunakan untuk mengetahui sifat tekstur pori karbon yang berperan penting pada proses absorpsi Fe3+. Next. Kemudian karakterisasi SEM, di mana karakterisasi SEM dilakukan untuk melihat bentuk permukaan, struktur pori, dan perubahan morfologi karbon aktif setelah diaktifasi, di mana citra yang dihasilkan menunjukkan keberadaan pori, retakan, serta tekstur permukaan yang menjadi jalur difusi ion Fe3+. Sehingga informasi visual ini membantu memahami kualitas pori dan kemampuan karbon aktif dalam proses absorpsi Fe3+. Kemudian masuk ke tahap absorpsi, di mana pertama itu pembuatan FeCl3 dulu, di mana serbuk FeCl3 ditimbang sesuai dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan, yaitu 0,32, 0,4, 0,8, dan 1,6 mg per liter. Kemudian padatan tersebut dilarutkan dalam 1000 ml aqua gas, kemudian dihomogenkan. Masuk ke tahap absorpsi Fe3+, di mana absorpsi ini menggunakan metode batch.
Nah, pada absorpsi ini padatan karbon aktif itu dilarutkan dalam FeCl3 pada suhu terkontrol di water bed shaker untuk memastikan kontak yang merata. Kemudian setelah waktu kontak tercapai, campuran dipisahkan melalui proses sentrifugasi sehingga diperoleh filtrat yang digunakan untuk menentukan seberapa besar ion Fe3+ yang terserap oleh karbon aktif. Kemudian masuk ke tahap terakhir yaitu analisis hasil absorpsi menggunakan AAS. Nah, analisis AAS dilakukan dengan mengukur serapan cahaya oleh atom Fe pada panjang gelombang sekitar 248,3 mm, di mana setelah proses absorpsi larutan dipisahkan dengan jernih, kemudian alat dijalankan menggunakan larutan Blanco dan larutan standar untuk membuat kurva kalibrasi, sehingga nilai absorbansi yang dibaca dapat dikonversi otomatis menjadi konsentrasi Fe3+ yang tersisa dalam larutan. Untuk alatnya itu seperti ini, alat AAS. Next, untuk daftar pustaka yang kita ambil ada di slide ini. Oke, baik, sekian presentasi atau pemaparan mengenai penelitian pada tim kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan bisa ditanyakan melalui kontak kami berempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.